Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ail ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pelajaran ke-322, yaitu al-wafa bil ahdi atau injazul wa'di, atau bahasa kita terjemahkan bebas, menunaikan janji. Tahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, al-ahdu yaitu ma yu'ahadul insan bihi ghairahu, yang seseorang memiliki ahad, itu akad ya, seperti akad atau janji. Dan hal itu ada dua macam. Seseorang ketika memiliki akad atau janji itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama al-ahdu ma'allah, yaitu akad atau janji bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-ahdu ma'a ibadillah, yaitu al-wa'du atau janji bersama hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-wa'du atau al-ahdu ma'allah seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada manusia dan keturunannya semuanya, waktu itu masih di alam ruh ya, untuk mempersaksikan atas diri mereka sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Ini mengikat misak, mengikat perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Kemudian seluruh manusia mengatakan qalu bala syahidna, iya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Allah Subhanahu wa taala telah mengikat perjanjian, ada akad perjanjian antara Allah dengan hambanya seluruhnya, manusia seluruhnya, agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta mereka. Adapun al-ahdu ma'a ibadillah, adapun janji bersama hamba Allah, ya seperti akad-akad atau janji yang biasa terjadi pada manusia, antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara seorang muslim dengan muslim yang lain, atau mungkin seorang muslim dengan orang kafir atau yang lain dari menunaikan ahad atau wa'ad atau janji. Yang kata Allah Subhanahu wa taala wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, ya sebagaimana sudah kita ketahui dan kita pelajari, diantaranya adalah menjaga rahasia, karena itu termasuk janji dengan saudara seorang muslim. Begitu juga dalam masalah jual beli, dalam masalah yang lain ya, sangat banyak contohnya, sangat banyak. Kita akan baca beberapa dalil tentang masalah ini, bahwasanya seorang muslim wajib menunaikan janjinya ya. Yang pertama dari surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, maka tunaikanlah akad-akad kalian. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan yakni bil uqud al uhud,
ya, yaitu menunaikan janji-janji, akad-akad yang telah disepakati. Al-uhud makanu yata'aqaduna alaihi minal halfi wa ghairihi. Ya. Adapun uhud itu akad-akad ataupun janji-janji, yaitu yang mereka berupa sumpah atau yang sejenisnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dibawakan asar ini oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 774. Begitu juga berkata Ali bin Abi Thalhah dan juga Abdullah bin Abbas berkaitan dengan firman ini. Ya, kalau misalnya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau ada firman Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu baik-baik, fa innahu khairun ya'muru bihi, karena di dalamnya ada kebaikan yang akan diperintahkan, au syarrun yunha anhu, atau keburukan yang dilarang. Setelah firman Allah ya ayyuhallazina amanu, ternyata ada perintah di sini, aufu bil uqud, itu tunaikanlah janji-janji. Berkata Ali bin Abi Thalhah, begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan masalah ayat ini, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, yakni al uhud, yakni ma ahallallahu wa ma harrama wa ma furido wa ma hadda fil qur'ani kullihi. Ya, kata Abdullah bin Abbas dan juga Ali bin Abi Thalhah radhiyallahu taala anhum ajmain, ini maksud dengan ayat ini adalah janji-janji. Apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan maka halalkan, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan maka ya haramkan. Jangan melampaui batas. Semua batasan-batasan ada di dalam Al-Qur'an, jangan dikhianati. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha dari Jubair bin Nufair, beliau mengatakan, aku pernah berhaji dan aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau mengatakan kepadaku, kata Jubair bin Nufair, ya Jubair, taqra'ul Maidah, apakah engkau membaca surat Al-Maidah? Ya, faqultu na'am, maka Jubair bin Nufair mengatakan, iya, aku membacanya. Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan, amma innaha akhiru suratin nazalat, fama wajadtum fiha min halalin fastahilluhu, wa ma wajadtum fiha min haramin faharrimuhu. Adapun surat Al-Maidah ini adalah surat yang terakhir diturunkan. Apa saja yang terdapat di dalamnya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka halalkan. Adapun yang engkau dapati di dalam surat tersebut ada yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka haramkanlah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Iya. Begitu juga dikatakan oleh para ulama tafsir, dari Imam Ad-Duhaq dan juga yang lain berkaitan dengan masalah ini, itu janji-janji. Kalau Zaid bin Aslam berkaitan aufu bil uqud, maknanya adalah beliau mengatakan ada 6 macam. Yang pertama ahdullah, yaitu janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua aqdul halfi, yaitu akad sumpah. Yang ketiga aqdus syirkah, ya akad perjanjian untuk berniaga. Wa aqdul bai', ya akad jual beli. Wa aqdun nikah, akad nikah. Dan yang keenam aqdul yamin, yaitu akad sumpah juga, al-yamin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ayat ini perintah untuk senantiasa menjaga akad dan menjaga menunaikan janji-janji sesuai dengan apa yang telah digariskan. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bacakan 2. Yang pertama yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua itu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Iman,
bab alamatun nifaq nomor 34. Riwayat Imam Muslim, ya. Kitabul Iman bab bayan khisalil munafik hadis nomor 58. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada 4 khoslah, 4 perangai. Kalau ada 4-4-nya tersebut pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Iya. Dan siapa saja yang memiliki satu sifat di antara 4 sifat itu, maka dia memiliki perangai-perangai kemunafikan. Tapi tetap dikatakan muslim, tetap dikatakan mukmin. Apa saja yang 4 itu? Yang pertama, iza tumina khana. Jika dia diberikan amanah, dia berkhianat. Wa iza haddasa kadzaba. Dia kalau bicara dusta. Wa iza ahada godaro. Kalau dia berjanji, dia khianat, ya. Dia tidak menunaikan janjinya. Wa iza khasama fajara. Yang keempat, kalau dia bermusuhan, ada perselisihan, dia curang. Dia curang. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam Kitabul Iman. Ya, hadis yang sebelumnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi di situ sebutkan 3 ya, ayatul munafik salasun, yang hadis yang masyhur yang sudah kita sering dengar. Bahwasanya tanda munafik itu ada 3. Jika berkata dia dusta, jika dia berjanji dia ingkar, jika diberikan amanah dia khianat. Apa yang dimaksud dengan wamangkanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya yang dimaksud dengan khoslah di sini adalah perangai jika 4-4-nya terkumpul dalam satu orang. Fal muradu bihi anna hadhil arba la tajtami illa fil munafiq al khalis. Ya, kalau misalnya 4 perangai ini ada pada seseorang, maka dia adalah munafik yang murni. Wa in kana al mu'min qad yahsulu lahu wahidatun minha walakin la yakunu munafikan khalisan. Bisa jadi seorang mukmin memiliki salah satu sifat ini, tapi dia tidak dikatakan munafik murni. Ya, tetap dikatakan apa? Tetap dikatakan dia mukmin, tetapi dia memiliki salah satu perangai kemunafikan. Ya, memiliki salah satu perangai kemunafikan hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Sampai dia meninggalkannya. Kita bahas satu persatu di sini. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah idza tumina khana. Jika dia diberikan amanah, dia khianat, ya. Jika dia diberikan amanah, dia khianat. Apa yang dimaksud dengan amanah? Ya, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya, ya, al-ahdu atau amanah atau makna yang lain wa idza ahada godoro maknanya sama ya, maknanya sama. Dia kalau diberikan amanah dia khianat, tidak menunaikan amanah tersebut. Ingat bahwasanya orang-orang munafik itu aslul munafik mabniun ala tauriyah was sitr. Aslinya orang-orang munafik itu dia dibangun di atas bohong, dusta, dan menutup diri. Ya, yasturul khabas wa yazharut tayyib. Menutup keburukan dan menampakkan kebaikan. Yasturul kufra wa yazharul iman. Menutup kekufuran dan menampakkan keimanan. Dan kita tahu bahwasanya munafik itu ada 2 jenis. Ada yang pertama munafik i'tiqad, yang kedua munafik amal. Ya, kalau munafik i'tiqad jelas ya, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Dia ngakunya muslim, tapi ternyata dalam hatinya dia kufur, bahkan dia memusuhi kaum muslimin, bahkan dia memerangi kaum muslimin. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka adalah orang-orang yang fid-darkil asfali minan nar. Mereka di kerak neraka yang paling dalam. Adapun yang kedua munafik amal, itu munafik amal yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Ya, dia memiliki perangai-perangai kemunafikan, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, hadis tanda-tanda orang-orang munafik. Jika berkata dia dusta, ini sudah jelas, dia berkata dusta. Dan yang ketiga dia
khianat, dan yang keempat dia jika ada perselisihan dia melakukan kecurangan. Dari sini kita bisa ambil faidah yang pertama, tahzir minal kadzib, peringatan dari dusta. Bahwasanya ini termasuk salah satu tanda atau perangai orang-orang munafik. Maka seorang muslim tidak boleh berdusta. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya boleh berdusta pada 3 hal, diantaranya kepada istri, begitu juga kepada orang yang saling berselisih untuk mendamaikan mereka berdua, begitu juga dusta di dalam taktik perang. Maka kata para ulama itu dusta yang bukan dusta beneran atau tauriyah, mengatakan sesuatu yang difahami berbeda oleh orang yang mendengar. Itu yang dimaksud. Ada sebagian orang mengatakan ya dusta namanya dusta beneran, bohong beneran. Boleh, ya boleh bohong beneran kepada istri, boleh bohong beneran kepada dua orang yang yang berselisih, kemudian kita ingin damaikan mereka berdua, atau bohong benar dalam taktik perang. Ya, ada yang mengatakan demikian. Kalau pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu tauriyah, bohong tapi nggak bohong. Iya, mengatakan satu kalimat yang difahami berbeda oleh orang yang mendengar. Intinya kaum muslimin ya hendaknya menjauhkan dari yang namanya apa? Dusta. Kata Nabi SAW, iyyakum wal kadzib fa inal kadziba yahdi ilal fujur wa inal fujur yahdi ilan nar, dan seterusnya. Kita sudah paham hadisnya bahwasanya hati-hati namanya dusta, karena dusta itu bisa membawa kepada dosa, dan dosa bisa mengantarkan kepada neraka, wal iyadzubillah. Faedah yang kedua, yajibul wafa bil wa'di, wajib menunaikan janji-janji sebagaimana pembahasan yang sedang kita bahas ini. Ya, apakah itu berupa harta yang kita janjikan, atau membantu seseorang, atau akad-akad yang lain dalam jual beli, dalam masalah muamalah dan seterusnya. Yang ketiga, yanbaghi lil insan an yuhaddid fil mawa'id. Ya, sepatutnya bagi seseorang kalau berjanji dia tentukan waktunya. Dia waktukan tentunya, tentukan waktunya, tentukan tempatnya. Jadi kalau misalnya kita sudah janjian mau ketemu nih, di mana, jam berapa, maka kita sudah punya patokan. Ya, janji di rumah misalnya jam 9, ya. Berarti ya sudah datang jam 9. Lewat jam 9 berarti sudah tidak menepati janji. Nah, berarti kalau misalnya janjinya dibatalkan ya sudah. Kenapa? Karena ada alasan, ada uzur. Ya ini udah lewat dari jam 9, ini udah jam 10:30 nggak datang misalnya. Ya. Maka bisa dibatalkan. Dan ingat, seorang muslim kalau janji sudah janji. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Ya, bilang tidak bisa. Jangan mengumbar janji ya. Jangan banyak mengumbar janji. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal itu. Yang keempat, la yukhliful wa'di ilal munafik. Tidak ada yang menyelisih janji kecuali orang-orang munafik. Begitu juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah at-tahzirul balik min hadhihi sifatil arba. Peringatan yang keras ya dari sifat-sifat ini: khianat dalam amanah, dusta dalam berkata, ya, khianat atau tidak menepati janji, atau dia berbuat dosa ketika ada perselisihan. Maka ini tanda-tanda munafik. Yang keenam, faedah yang bisa kita ambil, anal insan qad yastamiu fi khisalul iman wa khisalun nifaq. Terkadang seseorang ya bisa menggabungkan ada perangai keimanan, ada perangai kemunafikan. Makanya Nabi SAW mengatakan kana fihi khaslatun minan nifaq. Ya, ini mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya seseorang terkadang di dalam dirinya memiliki perangai-perangai kemunafikan. Ya, tapi tidak mengeluarkan dia dari daerah keimanan. Seperti sabda Nabi, "Man kana fihi khaslatun", siapa saja yang memiliki satu perangai dari perangai-perangai ini, mau mengkanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Siapa saja yang memiliki satu perangai ini, maka dia memiliki perangai-perangai kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Ada orang yang jujur, ada orang yang terkadang dusta. Kan begitu. Karena nama manusia terkadang jujur, terkadang
dusta. Maka ketika dia dusta, maka jangan langsung kita cap ente munafik murni ya. Jangan. Ya terkadang dia jujur juga. Makanya perkataan seseorang itu dikatakan jujur, ya dianggap jujur sampai ada korina, sampai ada indikasi, bukti bahwasanya dia bohong. Kalau tidak ada indikasi, bukti bahwasanya dia bohong, maka nggak boleh kita katakan dia bohong. Ya. Sampai ada bukti, sampai ada indikasi yang sangat jelas, yang sangat kuat. Begitu juga ada orang yang kafiron khalison, ada orang yang kafir murni, ada orang yang mukmin khalis, ada yang orang mukmin murni, bahkan terkadang ada orang yang memiliki perangai-perangai kekufuran dan dia termasuk seorang yang beriman. Ya, ada perangai-perangai kekufuran yang dilakukan, tapi tetap dia dikatakan mukmin sampai dia meninggalkan perangai kekufuran tersebut. Misalnya, mungkin dia nggak tahu, mungkin ada uzur, mungkin alasan yang lain yang kita tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah atau dalil yang ketiga, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, "Lau qad ja'a malul bahrain a'taituka hakaza wa hakaza wa hakaza." Falam yaji malul bahrain hatta qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW kepada Jabir, kalau seandainya ya telah datang harta dari Bahrain, aku akan berikan kepadamu wahai Jabir segini. Nabi SAW menggunakan dua telapak tangannya sampai 3 kali. Segini. Nabi menggunakan takaran ini. Ternyata belum datang atau belum ada harta dari Bahrain sampai Nabi SAW ternyata diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'a malul Bahrain amara Abu Bakrin radhiyallahu anhu fanada. Ketika sudah datang harta dari Bahrain itu, ya, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya berkata, "Man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun aw dainun falyatina." Siapa saja yang pernah diberikan janji oleh Nabi SAW atau Nabi berhutang padanya, maka datang kemari. Fa'ataituhu, kata Jabir bin Abdullah, maka aku pun mendatangi Abu Bakar, wa qultu lahu, dan aku berkata kepadanya, inna Nabi SAW qala li kaza wa kaza, sungguhnya Nabi pernah mengatakan kepadaku begini dan begitu. Ya, kalau seandainya datang harta Bahrain, aku akan berikan kepadamu wahai Jabir segini. Pakai apa? Pakai dua telapak tangannya, berarti satu mud begini. 3 kali, berarti totalnya ada 3 mud. Totalnya ada 3 mud. Ya, fahasali hasyatan fa'adattuha fa idza hiya 500. Kemudian ternyata setelah aku hitung totalnya ada 500. Ada 500. Iya, 500. Faqala li khuz mislaiha. Ambillah yang kedua kalinya dengan takaran yang serupa. Jadi totalnya 500 kali 3 1.500 ya. Dari sini kita bisa ambil faidah dari hadis Jabir bin Abdullah. Yang pertama, jawazu takhsis ba'dil muslimin bi syai'in min baitil mal. Ya. Bolehnya mengkhususkan sebagian kaum muslimin untuk diberikan harta dari Baitul Mal. Seperti Nabi SAW mengkhususkan Jabir bin Abdullah. Wahai Jabir bin Abdullah, kalau seandainya ya aku dapat harta dari Bahrain, maka kamu akan aku berikan segini. Ini janji dari Nabi SAW. Ternyata uangnya belum ada, hartanya belum ada, Nabi SAW keburu wafat. Dan Nabi SAW janji kepada Jabir. Faidah yang kedua, pelajaran bisa kita ambil yang kedua di sini dari hadis Jabir bin Abdullah. Dalilun ala karamin Nabi SAW haitsu yahsul mal hasyan. Ini menunjukkan Nabi SAW orang yang mulia. Nabi SAW tidak menakar dengan takaran yang dihitung, tapi Nabi menggunakan takaran kedua telapak tangan. Ini menunjukkan Nabi SAW itu mulia, tidak hitung-hitungan dalam memberikan harta kepada orang lain. Berbeda dengan orang yang menghitung-hitung, ya. Maka ini berbeda dengan Nabi SAW. Yang ketiga, hadis ini juga mengandung pelajaran bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Ya, bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Buktinya Nabi SAW berjanji kepada Jabir bin Abdullah, qadarullah meninggal. Ya, sebelum menunaikan janji tersebut. Kalau Nabi SAW mengetahui yang gaib, Nabi nggak bakalan janji sama Jabir. Kenapa? Karena sebentar lagi meninggal, kan begitu. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui
goib. Iya, kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku, oh saya tahu kapan saya meninggal, maka ya ini orang dusta. Tidak ada orang yang mengetahui kapan dia akan meninggal, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang bisa kita ambil faedah dari hadis Jabir adalah fadilatu Abi Bakrin limubaya'ati sahabah lahu. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika para sahabat membaiat Abu Bakar, ya, beliau memiliki keutamaan. Kenapa yang dipilih Abu Bakar? Kenapa yang dipilih enggak sahabat yang lain, kan begitu. Ini menunjukkan Abu Bakar punya keutamaan, ya, orang yang akan memimpin umat Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kelima, qabul dakwal muddai idza lam yakun lahu man yarudda da'wahu. Bolehnya menerima pengakuan dari orang yang mengklaim sesuatu jika tidak ada yang menolak dakwahnya dia, klaimnya dia. Contoh, Jabir bin Abdillah datang kepada Abu Bakar mengklaim bahwasanya Nabi pernah mengatakan kepadaku begini dan begitu. Abu Bakar langsung percaya. Kenapa? Karena nggak ada indikasi, nggak ada korina yang menunjukkan bahwasanya Jabir bin Abdillah dusta, nggak ada. Ya, para sahabat semuanya udul, dan Abu Bakar tahu siapa Jabir bin Abdillah, seorang sahabat yang mulia, dan Abu Bakar thiqah, percaya sama Jabir bin Abdillah. Oleh karena itu tidak ada yang bukti yang berpotensi bahwasanya Jabir bin Abdillah, apalagi atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak akan berani berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengatakan, wahai Abu Bakar, Nabi pernah mengatakan kepadaku begini dan begitu. Nabi telah berjanji kepadaku begini dan begitu. Para sahabat nggak bakalan berani. Ya, karena itu dosa besar dan mereka faham itu. Sehingga Abu Bakar percaya. Ya. Dan kita bisa ambil faedah juga bahwasanya asal dari perkataan seseorang itu bisa dipercaya. Apalagi kalau misalnya kita kenal dia. Kecuali kalau kita kenal dia nih, orang suka bohong, ini ada indikasi, ada potensi dia bohong. Maka kita harus minta bukti. Kita harus minta bukti ketika itu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengklaim dan kita tahu nih orang nggak tahu asal usulnya, maka kita harus minta bukti. Kalau ada yang mengingkari, maka dia harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya di sini kita berusaha untuk menunaikan janji semampu kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang belum bisa kita tunaikan, ya kita berikan uzur lah, manusiawi, karena manusia tempat banyak salah, tempat banyak kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi, nggak ada. Oleh karena itu, kalau ada saudara kita seorang muslim melakukan sebuah kesalahan, ya kita berikan uzur. Kita berikan uzur. Jangan langsung kita benci, jangan langsung kita, buktinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menawarkan anaknya Hafsah, kemudian Abu Bakar tidak memberikan jawaban sedikit pun juga, Umar bin Khattab marah. Tapi marahnya seorang muslim kepada muslim yang lain tidak menghilangkan kecintaan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga setelah itu baru Umar bin Khattab Abu Bakar menjelaskan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana pelajaran yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.